Ini adalah rahasia tempat penyimpanan madu yang terbaik, di mana belum banyak diketahui oleh khalayak umum maupun khalayak pedagang madu itu sendiri. Simak penjelasannya sampai akhir. Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari madu SOS. Ini kita sudah lama sekali nggak update ya teman-teman. Hari ini kita insya Allah akan membahas tentang tempat penyimpanan madu yang terbaik itu di mana sebenarnya. Nah, kita langsung saja ini. Kita sudah ada beberapa sampel madu di sini yang kita akan gunakan untuk menjelaskan dalam video ini. Yang pertama teman-teman, tempat penyimpanan madu yang terbaik, yang pertama, yang paling atas itu adalah di freezer. Kenapa di freezer? Karena di freezer itu madu dan juga zat-zat di dalam madu itu akan hibernasi atau akan tidur panjang selama ditaruh di freezer di suhu beku. Bukan hilang, bukan berkurang atau menambah, tapi akan tertidur. Sehingga saat kita keluarkan, kita ambil itu rasanya nggak berubah, teksturnya nggak berubah, aromanya nggak berubah, karakteristiknya masih tetap sama persis seperti saat kita awal panen, seperti itu. Kemudian kenapa kok banyak orang tidak menyarankan disimpan di freezer? Karena saat kita simpan di freezer itu teksturnya akan mengental, bukan mengkristal. Karena di suhu freezer itu madu tidak mengkristal, mencegah madunya mengkristal, akan tetapi madunya mengental, teksturnya menjadi lebih kental. Oh ya, ini aja. Teksturnya menjadi lebih kental, padahal dia agak encer sebelumnya. Nah, saat kita pertama keluarkan dari freezer itu bahkan tidak mau dituang, madu itu tidak mau dituang karena dia mengental. Jadi harus dibiarkan dulu, ditaruh dulu di suhu biasa. Mungkin beberapa menit sampai dia teksturnya kembali seperti semula. Jadi bisa dituang, bisa disendok, atau bisa dikonsumsi atau digunakan untuk apa ya, sesuai konsumennya. Jadi kelebihan madu disimpan di freezer itu menjaga kebaikannya tetap utuh seperti saat fresh panen. Akan tetapi kekurangannya cuma satu, dia akan mengental teksturnya. Jadi butuh waktu dulu sekian menit baru bisa dituang. Nah, untuk yang modelnya botolnya tutupnya kecil itu akan kesusahan, nunggu dia teksturnya menjadi cair dulu. Akan tetapi untuk madu dengan botol yang sebesar ini tutupnya itu bisa aja ini dimasukkan, gampang. Jadi ya seperti itu kekurangan dan kelebihannya. Bahkan hampir tidak ada kekurangannya sih sebenarnya. Oh ya, bedanya madu disimpan di suhu freezer dan di suhu kulkas itu adalah madu di suhu freezer itu tidak mengkristal, sedangkan madu di suhu kulkas itu mampu mengkristal, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah di suhu kulkas, di ruangan, di suhu ruang kulkas ya. Kenapa kok saya mengatakan itu? Karena di ruang kulkas itu paling tidak dia bisa menjaga agar madunya tidak terfermentasi. Karena di suhu dingin itu akan meminimalisir terjadinya fermentasi, sehingga hampir sama seperti yang di freezer tadi, zat-zat yang berada di dalam madu atau kebaikan-kebaikan yang berada di dalam madu itu akan tetap fresh, walaupun tidak se-fresh pada saat kita taruh di freezer, seperti itu. Kemudian banyak sekali yang mengatakan jangan simpan madu di kulkas, jangan simpan madu di kulkas, jangan simpan madu di kulkas. Kulkas bukan tempat menyimpan madu, seperti itu. Itu alasannya sebenarnya cuma satu, karena madunya bisa mengkristal. Karena saat madunya mengkristal, persepsi masyarakat itu menganggap ini madu jelek, ini bukan madu, ini gula, karena teksturnya. Nah, teksturnya seperti gula, mengkristal seperti itu. Tuh. Kemudian
orang-orang luar saat madunya mengkristal itu akan kesusahan di saat dia mau mengkonsumsinya atau mau menggunakannya untuk sesuatu lah seperti itu. Jadi mereka tidak menyarankan madunya disimpan di kulkas. Kalau saya pribadi sebagai konsumen ataupun sebagai pedagang madu itu menyarankan untuk disimpan di kulkas ataupun di freezer. Kenapa? Karena untuk menjaga tetap fresh, dia tetap fresh. Walaupun kalau disimpan di kulkas bisa mengkristal. Nah, saat sudah mengkristal ya dia tidak akan menjadi cair lagi kecuali kita treatment untuk di suhu tertentu supaya dia mencair seperti itu. Lalu yang ketiga tempat penyimpanan madu itu adalah di suhu ruang biasa. Kenapa kok di suhu ruang biasa? Karena di suhu ruang biasa itu kita mau pakai madu kapan aja, kita mau minum madu kapan aja ya dia teksturnya seperti itu, tidak mengental, tidak berubah, akan tetapi bisa terfermentasi. Karena di suhu ruang itu madu bisa terfermentasi saat kadar airnya dia terlalu tinggi, kemudian ada zat-zat aktif di situ yang menyebabkan terjadinya fermentasi. Apakah fermentasi ini bagus atau tidak? Insya Allah fermentasi ini bagus. Kenapa? Karena makanan terfermentasi itu sangat bagus untuk lambung manusia, untuk kita sebagai manusia seperti itu. Lalu pasti akan ada yang bertanya seperti ini, di kotak lebah aja, di beehive aja, mereka menjaga suhu ruangnya tetap di angka 38 sampai 39 atau kurang lebih itulah di antara angka itu derajat Celcius. Kenapa? Simpel saja alasannya, karena lebah itu butuh makan setiap saat, mereka butuh mengkonsumsi madu itu setiap saat. Kalau tidak dijaga suhunya terlalu dingin, madunya mengkristal. Butuh effort lagi buat si lebah ini untuk membuat madunya menjadi cair, dijilatin dulu lah atau apalah supaya madunya cair baru bisa dikonsumsi. Seperti itu, simpel aja alasannya. Jadi bukan karena apa-apa, tapi ya cuman karena madunya bisa mengkristal kalau di suhu dingin. Kalau di suhunya terlalu panas, madunya rusak. Kemudian beberapa alasan lagi kenapa kok penjual itu kadang tidak menyarankan atau bahkan persepsi penjual sendiri ini sudah negatif apabila madunya ditaruh di kulkas. Kulkas bukan tempat menyimpan madu dan lain-lain sebagainya. Itu karena simple. Saat madu ini mengkristal, itu akan ada timbul pertanyaan di benak konsumennya. Banyak pertanyaan di benak konsumen. Ini madu apa? Kok bisa mengkristal, ini sebabnya apa? Terus ini asli atau tidak? Murni atau tidak? Kemudian bagi pedagang-pedagang yang belum teredukasi, mereka yang belum belajar tentang madu akan kesulitan dalam menjawabnya. Bahkan mereka sendiri mungkin akan bingung untuk menjawabnya seperti apa. Sedangkan menghadapi konsumen madu itu adalah masyarakat awam, masyarakat umum yang notabene mereka tidak tahu tentang madu. Jadi kita harus mengedukasi dulu, kita harus memberitahu dulu, memberi pemahaman kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan pemahaman mereka, supaya mereka memahami, mereka mengerti dan dapat menerima bahwa madu ini mengkristal seperti itu. Sedangkan bagi pedagang-pedagang yang pedagang apa ya, kita anggap saja pedagang musiman atau pedagang ikut-ikutan yang mereka sendiri bahkan belum mengenal madu, belum belajar tentang madu, tapi sudah berjualan madu. Mungkin bagi mereka tindakan yang paling aman adalah mereka menyarankan pada konsumen jangan menyimpan madu di kulkas. Padahal kita menyimpan madu di kulkas itu benar-benar menjaganya tetap fresh apa adanya. Bahkan ini saya punya madu randu ini baru keluar dari kulkas juga. Madu randu panenan tahun 2021. Ini saya eksperimen. Saya kasih kristal seed atau bibit kristal, yaitu kristal karet. Ternyata dia tidak mengkristal, cuman sebatas ini saja. Sampai sekarang tidak mengkristal. Akan tetapi keistimewaan madu ini yang saya taruh di kulkas
aromanya, rasanya, teksturnya tidak berubah pada saat kita masukkan pertama kali di kulkas sampai sekarang. Ini kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Aromanya masih sama seperti saat fresh panen. Ya beda-beda dikit, tipis banget. Aroma gurihnya madu randu pada saat fresh panen, karakteristiknya masih luar biasa, masih sama. Kita cek ya rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih luar biasa, mirip sekali saat fresh panen, atau mungkin bagi yang belum terbiasa atau belum expert di bidang madu, ini akan sama rasanya pada saat fresh panen. Teman-teman bisa coba sendiri kok di rumah. Nah, ini saat musim randu ini ya. Teman-teman beli randu yang ori, yang murni, taruh aja di kulkas atau di freezer lah. Kemudian sampai setahun, simpan aja sampai setahun. Di tahun berikutnya teman-teman beli madu yang baru, fresh panen, saat musim randu juga, yang ori juga tentunya, bandingin sendiri. Perbedaannya apa? Bedanya yang dimasukkan di kulkas dengan yang disimpan di suhu ruangan itu akan mengalami perubahan yang signifikan. Yang disimpan di kulkas itu baik warna, tekstur, aroma, rasa, karakteristik itu hampir tidak berubah. Akan tetapi yang disimpan di suhu ruangan akan mengalami perubahan warna, mengalami perubahan karakteristik, mengalami perubahan rasa dan juga aromanya. Itu pasti bisa teman-teman buktikan sendiri di rumah. Kebetulan pas ini kan juga musimnya, musim randu, bentar lagi pasti akan ada beredar musim madu randu ori. Silahkan dibuktikan sendiri. Bahwa saya membuktikan di sini itu bukan cuma ngomong doang, karena saya sudah membuktikan, saya sudah mempraktikkan dan mengamati selama bertahun-tahun, memang seperti itu apa adanya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari kita. Apabila ada penjelasan yang lebih kredibel atau disertai dengan penelitian yang valid tentang tata cara penyimpanan madu yang terbaik di mana, atau bisa teman-teman juga masukkan data-data yang kredibel, apabila ada, itu silahkan, kita terbuka kok di sini. Apabila kita ada kesalahan, kita pasti akan ralat, kita pasti akan ada pembenaran dan lain sebagainya seperti itu. Tapi untuk saat ini, untuk yang sudah saya pelajari sampai detik ini, sampai menit ini, sampai jam ini, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa madu itu yang terbaik disimpan di freezer apabila memang mau disimpan dalam jangka waktu yang lama, dan menjaganya tetap fresh seperti saat fresh panen. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kita. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari kita mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.